Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kita kelompok satu akan, menjelaskan laporan dari Visual Paradigm Tools yang telah kita buat ini. Kelompok kami tersusun oleh saya, Naufal Yakin, dengan akhiran NIM 044, kedua itu ada Rian Hidayatullah dengan akhiran NIM 109, dan ketiga itu ada Muhammad Irfan Fadila dengan akhiran NIM 081. Langsung mulai aja kita ke bab 1, yaitu 5W dan 1H. Yang pertama dulu, eee eee, yang W pertama yaitu what. Jadi apa itu Visual Paradigm? Visual Paradigm adalah sebuah computer aided software engineering atau CASE tool yang menyediakan fasilitas permodelan visual untuk pengembangan perangkat lunak dan analisis proses bisnis. Alat ini mendukung berbagai standar notasi seperti UML atau Unified Modeling Language, BPMN atau Business Process Model Annotation, ERD, Entity Relationship Diagram, dan DFD, Data Flow Diagram. Masih ada banyak lagi sih. Lanjut ke yang who-nya atau siapa penggunanya. Jadi Visual Paradigm ini digunakan biasanya oleh berbagai kalangan profesional dan akademisi. Contohnya, yang pertama itu ada pengembang perangkat lunak atau software developers. Kedua itu ada analis sistem. Ketiga itu ada project manager dan tim IT. Keempat itu ada mahasiswa dan dosen teknik informatika atau sistem informasi. Dan yang terakhir ada perusahaan dan konsultan bisnis. Oke, lanjut ke when atau kapan Visual Paradigm digunakan. Nah, jadi Visual Paradigm digunakan ini bisa digunakan pada berbagai tahap dalam satu siklus hidup pengembangan sistem atau proyek bisnis. Jadi tahap awal itu atau requirements gathering dan system analysis itu untuk merancang kebutuhan dan mendokumentasikan proses. Kedua itu tahap perancangan atau design, itu saat membuat diagram use case, class diagram, ERD, dan lainnya. Ketiga itu ada tahap implementasi, yaitu menggunakan fitur code generation untuk mempercepat pengembangan kode sumber. Keempat itu ada tahap dokumentasi dan presentasi, yaitu dengan kemampuan ekspor ke PDF, Word, dan integrasi dokumentasi. Terakhir itu ada dalam proses pengajaran dan pelatihan, yaitu sebagai alat bantu visual untuk memahami sistem. Lanjut ke where, di mana digunakannya. Jadi Visual Paradigm ini tersedia untuk berbagai sistem operasi. Kalau misal untuk desktop itu tersedia untuk Windows, Mac OS, dan Linux. Untuk versi online atau cloud itu mendukung kolaborasi real time antar pengguna dalam tim. Yang ketiga itu ada integrasi IDE ya, dapat terintegrasi dengan Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans, dan Visual Studio. Yang terakhir itu ada integrasi project management tools. Ini dapat disinkronisasikan dengan Jira, Git, dan alat manajemen tugas lainnya. Lanjut itu why, mengapa menggunakan Visual Paradigm. Jadi Visual Paradigm ini menawarkan berbagai manfaat yang menjadikan pilihan unggulan. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas pengembang dengan pemodelan visual yang mudah dipahami. Kedua itu memastikan dokumentasi yang terstruktur dan sesuai standar industri. Ketiga itu mendukung kolaborasi antar tim dalam pengembangan perangkat lunak skala kecil hingga enterprise. Keempat itu membantu validasi sistem lebih awal melalui simulasi proses dan pemodelan arsitektur. Terakhir itu mendukung pengembangan sistem yang terdokumentasi dengan baik untuk audit, pelatihan, dan pengembangan berkelanjutan. Yang terakhir itu how, bagaimana cara kerjanya. Jadi Visual Paradigm ini bekerja dengan pendekatan visual dan integratif. Jadi yang pertama itu membuat diagram seperti use case, class, sequence, activity, BPMN, DFD, ERD, dan lainnya menggunakan antarmuka drag and drop. Jadi gampang untuk membuatnya gampang jadinya. Kedua itu menambahkan detail. Jadi setiap elemen diagram bisa ditambahkan deskripsi, atribut, relasi, dan dokumentasi tambahan. Yang ketiga itu ada simulasi proses. Jadi fitur simulasi BPMN dan workflow untuk melihat jalannya proses bisnis. Keempat itu ada code engineering, itu mendukung forward engineering, jadi itu generate code dari diagram, dan reverse engineering, yaitu buat diagram dari kode sumber. Yang kelima itu ada kolaborasi tim, jadi fitur teamwork atau server atau cloud untuk proyek kolaboratif.
Yang kedua itu ada ekspor dokumentasi, itu menyimpan hasil kerja dalam bentuk format PDF, docx, PPT, HTML, dan lainnya. Lanjut ke bab 2, kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya dulu, kelebihan visual paradigm. Jadi dia tuh pertama itu mendukung banyak jenis diagram seperti UML, BPMN, ERD, Archimate, dan lain-lain. Yang kedua itu fiturnya lengkap, diagram, ada dokumentasinya juga, ada simulasinya, dan ada code engineering-nya juga. Yang ketiga itu ada kolaboratif, jadi seperti yang dijelaskan tadi, bisa melalui online atau cloud juga. Yang keempat itu tersedia plugin untuk IDE, seperti yang tadi dijelaskan juga. Ini contohnya ada Eclipse sama IntelliJ IDEA tadi. Yang terakhir itu bisa ekspor juga ke PDF, Word, Excel, dan lain-lain, jadi lengkap banget. Lanjut ke kekurangannya, kekurangan visual paradigm. Yang pertama itu berbayar. Versi gratisnya tuh sangat terbatas. Jadi kalau misalnya awal-awal mungkin kalian bisa dapat free trial-nya doang. Kedua itu UI-nya cukup kompleks bagi pemula. Jadi nggak terlalu kayak user friendly gitulah. Yang ketiga itu loading-nya berat di komputer yang spesifikasinya rendah. Jadi ya butuh mid ke atas lah. Lanjut ke perbandingan dengan tools lainnya. Jadi yang pertama itu kalau misalnya berdasarkan jenis diagram, kalau visual paradigm itu kan mendukung banyak nih. Ada UML, BPMN, ERD, dan DFD. Kalau untuk Bizagi Modeler, oh ya, jadi di sini tuh untuk perbandingannya hanya dengan Bizagi Modeler. Jadi kalau Bizagi Modeler dia hanya fokus ke BPMN diagramnya. Kalau misalnya kolaborasi di visual paradigm itu ya ada tadi dengan cloud seperti yang dikasih tahu di atas. Kalau Bizagi Modeler itu terbatas dia. Jadi kalau misalnya versi gratisnya tuh dia nggak ngedukung kolaborasi real time kalau untuk Bizagi. Lanjut ke kemudahan pengguna, kalau misalnya visual paradigm itu dia kemudahannya tuh menengah sampai ke kompleks, jadi nggak terlalu user friendly. Kalau misalnya Bizagi Modeler, dia user friendly, dia mudah digunakan. Lanjut ke simulasi prosesnya, kalau misalnya di visual paradigm itu ada, dia tuh jadi visual paradigm itu mendukung simulasi alur kerja, terutama pada BPMN. Jadi pengguna dapat melihat jalannya proses dan validasi logika sistem. Kalau misalnya Bizagi Modeler tuh dia ada dan bagus juga, lebih bagus sih. Jadi dia kuat dalam simulasi dan analisis proses bisnis, termasuk perhitungan waktu, biaya, dan deteksi bottleneck. Lanjut ke ekspor dokumen. Kalau misal visual paradigm kan lengkap banget tuh tadi udah dikasih tahu di atas juga. Jadi kalau visual paradigm tuh dia ekspornya bisa ngedukung ke format PDF, Word, Excel, HTML, atau auto-generate dokumentasi dari kode program kayak misalnya dari Java, dari PHP, atau yang lainnya. Nah, kalau misalnya bisa game modeler tuh dia supportnya PDF sama Word doang. Kalau misalnya lanjut ke harga, kalau misalnya visual paradigm tuh dia berbayar aslinya, tapi kalian bisa dapat free trial-nya. Kalau misalnya untuk bisa game modeler dia gratis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.